Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Ketika seorang hamba telah diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla berupa iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah sebuah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, seyogianya seorang hamba senantiasa mensyukuri nikmat Allah berupa hidayah tersebut. Namun sebagai seorang manusia, bagaimanapun upaya yang dilakukan agar dapat istiqomah dalam berbuat baik, namun terkadang dia terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mentakdirkan dan menetapkan adanya kemaksiatan adalah memiliki hikmah, dan di antara hikmah yang besar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan sifatnya. Karena di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, Allah adalah zat yang maha pengampun, zat yang maha pemaaf, zat yang senang tatkala hamba-hambanya kembali dan bertobat kepadanya. Terjerumusnya seorang dalam dosa dan kesalahan merupakan sesuatu yang telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau riwayat Imam Ibnu Majah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan, berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang bertobat, yang banyak bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim telah menyebutkan, mengatakan pada hamba-hambanya yang berbuat dosa agar tidak putus asa dari rahmat Allah. Allah Ta'ala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka berbuat melampaui batas terhadap diri mereka. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka melakukan perbuatan dosa melampaui batas terhadap diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah, Dia mengampuni semua dosa, ya, dan Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ayat ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ayat ini adalah mengandung perintah untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada di antara dosa-dosa yang apabila seorang tidak bertaubat darinya, maka dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia meninggal dalam keadaan dan tetap melakukan dosa tersebut, belum bertobat dari dosa itu, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya adalah kesyirikan. Seorang yang berbuat dosa berupa kesyirikan, dia harus kembali dan bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Nah, yang terpenting dari apa yang kita simak tadi, ketika kita mengetahui bahwasanya manusia terjerumus dalam dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka
kewajiban seorang hamba yang mana dia tidak luput dari dosa dan kemaksiatan adalah dengan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan kebaikan, dia mengadakan perbuatan yang baik sesudah dia berbuat keburukan, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah suatu perbuatan buruk dan engkau melakukan perbuatan yang baik. Para ulama menyebutkan melakukan perbuatan yang baik setelah melakukan perbuatan yang buruk, yang pertama adalah dengan bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Seorang mengakui akan dosanya dan kesalahannya. Yang kedua adalah dengan memperbanyak amal-amal kebaikan setelah seorang melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Dan ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis ini tentu mendorong seseorang untuk senantiasa bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta melakukan amal-amal kebaikan setelah dia melakukan suatu perbuatan dosa, suatu kemaksiatan, atau suatu kesalahan. Diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahsana fima baqiya ghufira lahu ma madha." Man ahsana fima baqiya. Barang siapa yang dia berbuat baik pada sisa-sisa umurnya, pada sisa-sisa kehidupannya, niscaya dia akan diampuni apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kerjakan dari perbuatan-perbuatan dosa.